Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Jadi waktu dalam perjalanan dulu kita lihat referensi, nggak ada bahan, tapi di sini Pak Isral kan ada apa itu Pak Isral? Ya Pak. Nawawi ya, Nawawi kan ada Nawawi ya. Ada Pak. Coba buka Nawawi itu Pak. Kalau Ibu Didi lah gabung kalau lah. Halo Pak. Halo, coba buka Nawawinya. Buku Nawawi Pak. Ya, halaman jilid 1 ya, jilid 1. Ya Pak. Kalau waktu saya pergi ke mana tuh, Banten, buku yang ini hanya 1 jilid yang ada. Itu pun lulus. Ada 2 jilid Pak. Ya kita sudah 2 jilid, enggak di ya. Di tempat Pak Edi apa juga itu? 2 Pak. Pak Edi juga 2 tuh. Ya, di tempat kelahiran apa itu Nawawi, Al-Banten itu. Saya lihat sana pustakanya. Halaman? Halaman berapa Pak? Halaman 30. Tafsir Nawawi kan Pak? Ya. Oh, halaman 30. Dari atas Pak? Wah. Enggak, yang di tengahnya itu di bawah 101. Kita kan 102. Iya. Nah, kita 102. Baru Sulaiman ya. Lapa suo. Kita Pak. Lihat kita mulai ya. Kalau ayatnya kan ini 102. Wattaba'u. Tapi di atasnya itu ada. Yang di atasnya itu ini dia tulisannya. Waqalas. Bukan Saidi ya. Bukan Saidi tapi waqalas Sadi. Jadi ini, jadi apa kira-kira fungsi dari Sadi ini? Yang belum ada tafsirnya nggak apa-apa dicatat sedikit. Itu dia. Jadi apa gunanya kira-kira waqalas Sadi? Setelah berkata. Sadi jadi apa? Ya mata ya. Tentu jadi fa'il Pak. Menjadi fa'il dari sekolah. Ya. Ini yang dibaca referensi oleh Buya Nawawi. Tapi bukunya ini kan pokoknya mungkin ada. Begitu caranya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau Ibu Sabrina enggak ada tafsir apa ya Nawawi? Enggak ada ya? Ada Pak. Ada tapi di kampung dia kali di Padang. Halaman 30 Bu, coba buka. Oh. Jilid 1. Tinggal di Padang. Tinggal di Padang. Boleh itu maka ditulis. Kalau ada apanya tafsirnya kan enak. Kalau ada tafsir lain nanti dibuat pula membaca tafsir lain. Ya. Jadi waqala Sadi, berkata Sadi. Itu yang ragu membacanya Sidi atau tapi mungkin Sadia.
Tidak mungkin sudi. Terus apa bacaan berikutnya Pak Israel? Ja'ahum Ya, Muhammad. Kenapa itu? Lama, nak. Ja'ahum Ada lama. Lama. Jangan tinggal lama lagi. Oh iya, lamma ja'ahum Muhammad sallallahu alaihi Terus wasallam. sampai sini apa? Sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sadi lamma, Ja'ahum terus Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi telah berkata Sadi, lamma ini kan setelah, tatkala boleh. Kala telah datang Datang kepada mereka. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang? Muhammad. Muhammad. Merekanya ini siapa merekanya? Yahudi. Ya, Yahudi yang ada di Madinah. Jadi ini orang Yahudi yang ada di Madinah. Kalau cerita Muhammad tentu Makkah Madinah. Jadi berkata Sadi, ada berarti ini mungkin buku atau tafsir. Ya, bisa mungkin dilacak di nama-nama buku. Jadi setelah datang, ya lama tatkala datang kepada mereka orang Yahudi yang di Madinah, siapa yang datang? Muhammad, ini fa'il dari Ja'a, sallallahu alaihi wasallam, telah beri ampun Allah dan memberi keselamatan pada Nabi Muhammad. Bagaimana ya setelah datang Nabi Muhammad di Madinah? Ini bacanya. Apa bacaannya nih? Coba sama-sama. Fasimuhu. Apa? Fasimuhu. Coba kita baca dulu. Qasimuhu itu Ibu kan gaya membaca simpail tadi ya. Ya. Coba kalau fi'il madinya apa itu? Soma. Baca seperti fi'il madi aja. Khasama, khasamu. Jangan khosi. Kalau khosi simpail tuh. Khosama ya Pak. Jadi apa bacanya? Khosamahu. Ya, khosamuhu. Tapi fi'il madinya kan yang 3 hurufnya kan, yang 4 huruf ini. Khasama, khasama, khasamu, gitu. Ya. Ini mulanya ada alif di sini sebenarnya, tapi karena ada didekatkan waw, maka dia karena ada dhamir dihilangkan dia. Jadi ini satu lagi nih. Khasamu. Jadi khasamuhu. Kalau khasamu fi'il apa ini? Fi'il madi. Fi'il madi. Kalau ini fi'il madi apa fa'ilnya? Hum. Humnya siapa ini? Humnya Muhammad. Orang Yahudi yang orang Madinah. Hum yang orang Yahudi yang di Madinah. Baru artinya lagi. Artinya apa kira-kira kalau khasama? Bahasa Minang kusumat. Bakasumat. Lah bahasa Minang kabau itu. Iya, Bakusumat. Apa arti kusumat? Balas dendam. Apa Pak Israel? Labat tangkanya. Ya, berdendam, bermusuh. Ya, bakusumat. Musuh. Aduh. Ya, sial lawannya bakusumat. Jadi setelah datang kepada mereka Muhammad, aku mau ke huruf syarat. Bagaimana setelah datang? Saling memusuhi mereka, saling bermusuhan mereka, memusuhi mereka atau membuat permusuhan mereka kembali ke Muhammad. Jadi mereka mulai Muhammad wa khasamuhu, dan mereka memusuhi Muhammad, ya. Wa khasamuhu. Di sini ada tinggal nih. Ini huruf jar, ini huruf jar. Fit Taurati. Gitu. Ada ya, qasamuhu mereka. Oh iya, tinggal B-nya Pak.
Ya, tinggal B-nya. Ya, huruf jar ya. Ya, Coba. Taurati. Ada tinggal nih. Huruf jar. Kemana perginya? Ini. Huruf jar ya. Tunggu sebentar. Lain lagi. Lain lagi yang keluar. Nampaknya payah kalau apa kok. Oh, karena belum diarabkan ya. Santiangnya barang orang kamu. Tuh. Gitu. Ya kan? ya. Wa qala sadi lamma ja'ahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bit Taurah. Tuh. Setelah datang kepada mereka, siapa yang datang Muhammad SAW dengan membawa Taurat. Apa namanya? Mereka memusuhi, mereka kusumati, mereka musuhi. Oh, hilang apa ya tadi ya? Cara tinggal, kusumat ketinggalan. Iya, itu hilang pula dia di sini buat. Tunggu sebentar. Ke belakang kayaknya. Khosamu Muhammad itu di bawah Sallallahu Alaihi Muhammad. Wasallam. Khosamu itu ke Ini depan, Pak. lain pula yang keluar. Tuh. Ini tadi kan. Ini. Ya. Gitu. Wa qala sadi lamma ja'ahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam qasamuhu bit Taurat. Gitu. Bit Taurah. Di. Apa terjemahnya? Dan berkata Sadi, ini pendapat Sadi ya, pendapat Sadi. Ya, Apa katanya? Setelah datang Muhammad. datang kepada mereka. Siapa yang datang? Muhammad. Maksudnya di Madinah SAW. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memusuhi Muhammad. Memusuhi Muhammad dengan Taurat. Mereka musuhi Muhammad itu, mereka tidak setuju dengan Taurat. Apa sebab? Dalam Taurat disebutkan ada Muhammad. Gitu. Karena dalam Taurat ada menjelaskan Muhammad. Ya. Kan nampak tuh. Ini pendapat Sadi ya. Karena dalam Taurat itu membuka rahasia. Karena ada sebelumnya. Kamu ceritakan nggak apa yang dibukakan oleh Allah gitu. Jadi balik kita kepada ayat-ayat sebelumnya. Yang garis besarnya kan uskuru nikmah. Lah banyak nikmat diberikan. Baru detailnya. Ada waktu datang Fir'aun, ada waktu terbenam, ada waktu musim peceklik, pokoknya banyak lah ya. Ini satu lagi kasusnya. Datanglah Muhammad. Rupanya mereka musuh juga karena ada bersangkut Taurat. Itu makanya kemarin itu mereka benci pula kepada Jibril. Kenapa? Karena ini ittafaqat ini. Apa bacanya sampai sini? Ini asalnya kan ini asalnya ittafaqat ini. Oh iya. Fanya udah apa? Tambahan aja. Jadi apa bacanya? Fattafaqatit Taurati. Ini baca Taurati, Taurata, Tauratu. Mudah penilai dia, Pak. Enggak, ini dia ini kan apa mati ini pakai tata nis, pakai tata perempuan. Saya tekan sebenarnya kan aslinya itu, tapi karena lamnya ini mati, maka dikasih dia baris bawah. Iya. Jadi bagaimana bacanya itu? Fattafaqati. Karena huruf matahari kan? Iya. Fattafaqatit Taurata. Laita karena Ibu apa bentuknya kok Pak?
Ini fi'il madi atau huruf atau isim? Ittafaqat. Tafakat. Tadi. Isim. Oh, mana pula ada isim? Fi'il. Apa tanda fi'il? Fi'il. Ada tamati. Ada Kan ta perempuan. belakangnya. Ada tamati. Jadi kalau ini Ya. fi'il, mana fa'ilnya? Tauratu. Iya. Itulah. Jadi jangan dibaca Tauratah. Tauratul dia. Tauratu. Oh. Gitu Tunggal. ya. Lasantiang ibu dari anak Win, Mbak. Fatakot. Ya, itu dia dibaca. Fatafakotit Tauratu. Ya. Oh. Fattafaqatit Tauratu, terus wal Qur'anu. wal Quran. Hmm. Jadi mereka memusuhinya Muhammad disebabkan Taurat, kemudian Taurat itu sesuai Taurat dan Quran. Jadi gitu. Ya. Jadi karena dalam Taurat itu diterangkan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, disitulah mereka enggak senang. Sebelumnya mereka meminta, kan lucu. Maunya Mereka maunya yang dari mereka aja gitu. Jadi kenapa dari Arab gitu? Itu maka ada ayat yahtassu bi rahmatihi. Ada ayat sebelumnya mungkin Allah telah menentukan rahmatnya memilih dia. Jadi Muhammad itu bukan lewat kesepakatan memilihnya. Nabi-nabi Allah yang menentukan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, begitu sulitnya orang menerima Muhammad. Itu ada karena unsur suku, karena unsur pokoknya yang pandai adalah setan lah. Rasa dengki, macam-macam. Jadi itu hanya pengetahuan bagi kita. Jangan sampai kita larut ya memikirkan orang. Kan ada pengadilan nanti. Ya, yang penting ada pengetahuan kita di situ. Jadi khasamuhu bit-Taurah. Fattabakat teras sesuai ittifaq. Ittifaq itu kan sepakat sesuai Taurat dan Quran. Kenapa itu makanya di pangkal Al-Baqarah itu disebutkan apa? Allazina yu'minuna bil ghaib, terus apa lagi? Wa yuqimunas shalah, terus wa mimma razaqnahum yunfiqun, terus wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Jadi tidak beda Taurat sama Quran. Ketahuan. Itulah mereka tidak setuju dengan Nabi Muhammad. Padahal kedatangan Muhammad itu disebutkan dalam Injil, disebutkan dalam Taurat. Ya. Jadi yang penting sekarang kita mempelajari. Sekarang kan masih dalam bulan Maulid, kan bulan kelahiran. Sekarang berapa? 29 ya. Ini enggak salah. Ya. 29 Rabiul Awal. Kan 12 Rabiul Awal lahir Muhammad. Jadi kalau soal cerita mencintai Nabi Muhammad, ya yang jelas mencintai Nabi Muhammad itu mengikuti atau mempelajari ya. Mempelajari dulu, sudah dipelajari apa kata Nabi Muhammad, terus diikuti. Berarti itu. Jadi orang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Jadi kalau itu urusan dia, yang jelas kita mengikuti apa kata Nabi Muhammad. Dipelajarilah, termasuk pelajaran Quran hadis. Lalu setelah mereka itu sebabnya di sini. Apa bacaan sampai sini? Panabazu. Taurat. Silakan apa bacanya ini? Nabazan. Ini kan apa ini? Fi'il madi apa fi'il mudhari? Mudhari. Fi'il apa, Pak? Israel. Fi'il madi mudhari? Mudhari, Pak. Mudhari.
Jangan tergoda nunnya di muka itu. Lihat belakang. Oh, Atas. Apa 3 hurufnya? Nabada. Nabasa. oh, Kalau Nabaza. duanya, Ya, Pak? Baza. kalau duanya tasrif coba. Nabaza, nabaza. Kan gitu. Oh, Nabaza, Nabaza, Nabazu. Terus? Ini dia. Nabazu. Nah, Mungkin bahwa Pak tadi Oh. tergoda dari nunnya itu. jadi itu kata asli ya, Pak? Jadi fa'ilnya hum. Bagian. Panabazu, Nabazu. maka mereka campakkan, buangkan. Kan nabaz. Nabaz. Kan ada itu, apa itu? Wailul likulli humazatil lumazatinil lazi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna. Yumbaza, nabaza. Allah. Yumbazanna itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dicampakkan nanti itu. Iya, Yumbaza. Yumbazanna. Jadi nabazu mereka maka mencampakkan, membuangkan mereka. Baru apa dibacaan di sini? Ala pasti dapat bacaan juga. At-Taurata, At-Taurati, Taurata. At-Taurati. Taurata. Kenapa Taurata? Maf'ul bihi. Maf'ul Setelah bihi. fi'il. Maka mencampakkan mereka Taurat. Mereka. Kenapa mereka campakkan Taurat? Jadi maf'ul ini. Ini jawabnya. Coba baca sampai sini. Li Muhammad. Li muwa li muwa fi, dibantu bacanya tengah. Li muwa fi ko li muwa fi qati. Kenapa ti dibaca? Jar majrur. Sudah Ya, karena majrur. Terus ini Qur'ana, Qur'ani, Qur'anu. Qur'ani. Li muwa fakatil Qur'ani. Ya, kenapa Qur'ani? Mudhaf. Mudhafun ilaih. Ini muafiqah ini mudhafnya dijarkan oleh li. Ini mudhaf yang disandarkan, tempat penyandarannya Quran. Itu istilahnya mudhaf, mudhafun ilaih atau diterangkan, menerangkan. Ya, jadi ini dia. Kenapa mereka buang Taurat? Nggak percaya lagi orang Yahudi sama Taurat, lari dia sekarang kepada apa namanya? Namus, apa teman? Lupa pula lah, enggak namus tuh. Apa namanya sekarang itu? Lupa. Itulah sudah makin gaib lah, error. Maka mereka buangkan Taurat. Kenapa? Li muwafiqatil Quran, karena bersesuaian dengan Quran. Jadi alasannya karena Quran menjelaskan isi Taurat, bahwa datang Nabi, bahwa yang diikut adalah Muhammad. Orang Yahudi nggak enak perasaan. Sebelumnya orang itu bermohon. Jadi nampak itu hanya kedengkian. Ya. Yahudi yang laha bagi Taurat. Jadi karena sesuai Quran baginya Taurat. Laha balik ke Taurat ke Taurat, ya, Taurat. Jadi itu masih ini kan pendapat yang dikemukakan oleh Sadi. Ya. Laha. Terus ini apa bacaannya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Apa bacaannya nih? Apa bacaannya Pak Tommy? Akhaza tunggalnya, coba buat. Akhaza. Akhazu. Akhazu. Fi'il apa ini? Fi'il madi. Fi'il madi. Mana fa'ilnya? hum. Ya. Apa artinya? Mengambil atau menjadikan boleh. Mengambil dan mengambillah mereka orang Yahudi abi kitabi asafin. Bi kitabin kan huruf jar. Bi kitabin asafin.
wa sihrin. Haruta wa marut. Maka mengambillah mereka dengan kitab asib dan kitab sihir. Jadi asib ini mungkin sejenis sihir juga nih. Coba lihat, ada kamus enggak? Asapa, coba lihat kamus sama-sama supaya makin bisa belajar sendiri mentelaah Al-Qur'an. Asap, ya. Huruf pangkal alif dengan shot. Coba lihat kamus almarhum apa dulu? Muhammad Yunus pun boleh. Enggak ada ya, Bu ya? Belum dapat, Pak. Asafa. Asip. Ya, enggak ada. Ini apa? Ya, asoba yang ada, Pak. Enggak ada. Berarti Asoba. harus kita melihat kamus di atas sini lagi. Misalnya Munjid atau Lisanul Arab. Jadi ini yang jelas ini sama ini. Bisa kita pahami kalau sihri kan sihir. Berarti senada ini semirip. Jadi mengambillah mereka kitab yang berbentuk mantra-mantra dan sihir semasa di negeri Harut dan Marut. Ya, lebih paham. Ini tulisan dari As-Sidi. Ya. As-Sadi ya, bukan As-Sidi. As-Sadi. Sadi. Apa kata As-Sadi? Waktu Nabi Muhammad datang ke Madinah, mereka enggak setuju lagi ke Muhammad karena di dalam kitab Al-Quran itu bersesuaian dengan Taurat. Maka mereka buang pula lah Taurat. Mulanya mereka beriman kepada Taurat. Kan gitu. Kami Taurat sajalah. Taurat menceritakan pula kehadiran Muhammad. Mereka buang pula. Karena dia sesuai dengan itu. Mereka ambillah pedomannya buku mantra-mantra apa itu. Mereka tuduhkanlah Sulaiman. Sebenarnya Sulaiman nggak ada ikut itu. Ada pertanyaan? Disampaikan sedikit lagi ya. Ini apa bacanya ini? Palam sampai sini. Palam. Ini palam ya. Lam huruf jazab. Coba baca ini apa? Palam. Wafaqa yuafiku. Terus palam. Silakan Pak. Palam yua. Lam kan mematikan, lam yalid, lam yulad. Palam. Palam yuafik. Palam yuafik berarti dimatikan karena ada lam. Kan lam huruf jar. Ya. Cuma ini karena ada alif lam di sini dikasih baris bawah dia. Dikasih baris bawah. Jadi dikasih baris bawah seperti ini. Falam yuafikil Qur'ana. Ya, Qur'ana atau Qur'anu dibuat langsung itu fa'ilnya. Maka tidak sesuai dengan Qur'an. Gitu. Langsung ini Qur'anu. Tidak sesuai dengan Al-Qur'an lagi.
Kenapa tidak sesuai dengan Al-Quran? Buka Karena rahasia. kitabnya ini kitabnya kitab ini Sihir. ya, kitab asib dan apa ini dan sihir. Ini kitabnya. Itu kitabnya. Kenapa itu diambil orang itu? Karena Taurat sesuai dengan Quran. Mulanya Taurat iya. Rupanya setelah Muhammad menerangkan apa isi Taurat itu dalam Quran, dibuangnya pula Taurat. Maka mereka pegang kepada kitab yang pernah diajarkan kitab sihir di negeri Harut dan Marut. Karena itu tidak sesuai dengan Quran lagi. Itu satu pendapat di sini. Tapi kalau kita baca tafsir lain, itu makanya ampu kejadian membaca Quran koyo nak boleh bagi kaget dah. Ketika menafsirkan ayat 62 kan sudah ke belakang. Apa ayatnya itu? Orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in. Kalau beriman kepada Allah dan akhir, maka tidak ada mereka merasa cemas. Ada ayat 62 dulu. 62 Pak. Ya. Walladzina hadu akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Ya. Apa terjemahnya Bu? Ada nampak? Orang-orang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta melakukan kebajikan, pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut. Jadi, kalau dilihat nanti tafsir daripada Tahir Ibnu Al-Ashur, antara lain menyatakan di situ bahwa kerajaan Bani Israel terbagi dua setelah kematian Nabi Sulaiman. Yang pertama namanya kerajaan putra Nabi Sulaiman bernama Rabi'am dengan ibu kotanya Yerusalem. Yang kerajaan ini tidak diikuti kecuali cucu Yahuda saja, yang cucu yang Benyamin. Sedangkan kerajaan kedua dipimpin oleh Yurbi'am, putra Banas, salah seorang anak buah Nabi Sulaiman yang gagah berani dan diserahi oleh beliau kekuasaan yang berpusat di Samirah. Ia digelar dengan Raja Israel. Itu dia. Sangat bejat dan mengaburkan ajaran agama ini yang brengsetnya. Kalau yang itulah dia. Kan enggak murah membaca Al-Qur'an itu dah. Ya cuma enggak apa-apa ya. Kan bajanjang. Dulu membaca sehuruf 10 pahalanya. Itu membujuk supaya lama-lama paham ya. Pak Tommy kan ingin naik kelas Pak Tommy, enggak 10 Paulo. Itulah tak bawa seorang saja tuh. Pak Bella mencogok tadi. Bintang lo balik. Keluar suruh Pak Bella semangat. Ada keluar ada. Titi lelang lo dia. Ya. Jadi itu dia. Terjadilah persaingan antara kedua kerajaan itu. Tentu saja para putra Sulaiman mengandalkan dirinya sebagai anak seorang nabi yang memiliki nama yang sangat harum di masyarakat. Musuh-musuhnya berusaha memperkecil Sulaiman. Itu maka kata orang rombongan yang
Sulaiman belajar sihir, orang ilmu itu dibuat. Kalau anak Sulaiman masih bagus. Ya, bagaimana Nabi Sulaiman itu hancur, namanya pudar, usahakan. Lah, ini diulang lagi, kata Sadi setelah datang kepada mereka, siapa yang datang Nabi Muhammad maksudnya di Madinah, mereka musuhilah, ya disebabkan Taurat sepakat dengan Taurat, mereka tinggalkanlah dengan Taurat karena sepakat Taurat dan Quran. Mereka buanglah Taurat karena mensepakati Quran baginya. Mereka jadikanlah kitab asyib dan sihir, Harut dan Marut, yang tidak sesuai dengan Quran. Itulah pangkalnya. Iya. Dari ini, kan ini, walamma ja'ahum rasulun min indillah 101. Musaddiqan lima ma'ahum nabaza, ini dia. Nabaza fariqum minal lazid. Maka membuang sekelompok dari yang diberi kitab itu, maksudnya kelompok kerajaan yang anak buahnya tadi terbagi dua, kerajaan Israel itu, Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman setelah kerajaannya terbagi dua, satu betul-betul anak dari Nabi Sulaiman, yang satu lagi ada anak buah. Jadi bagak lo anak buah. Itulah maka disebut di sini Farikon, ya, nabaza farikum minal lazina utul kitab. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang perlu kita pahami adalah kalau saya, begitu caranya. Saya akan pelajari ini Al-Quran. Saya pelajari Al-Quran yang betul-betul saya pelajari, ya. Itu makanya belajarlah kita membaca, belajarlah kita menulis, belajarlah kita bahasa, kawaid nusara, belajarlah kita nanti badi, belajarlah kita yang balagah. Balagah itu kan bercabang-cabang. Ada ilmu badi, ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, baru paham kita. Jadi mencari anak-anak ketik menjunjung Quran itulah kadang hati awak, tapi tekannya dia awak patomi. Lai sampai orang gue dan sawananya tu lah. Dapat Tommy. Ya, masih tukang majanya lagi. Tukang majanya kurang ini. Itulah. Sampai anak-anak. Itu nak kediarok Pak Tommy majalai, Ibu Sabrina, Bu Di. Sudah datang ke Nurul Quran, Pak. Sudah datang ke Nurul Quran, anak-anak lah baca bahasa Arab tentunya, ya. Bapak ya itu maksud awak tu. Lain nampak tu. Jadi ini dia. Jadi itu makanya kita pun yang benar-benar percaya kepada Al-Quran, ya sekadar begitu aja mengandalkan percaya, tapi untuk lebih mendalaminya kan perlu ilmu. Ya. Ini satu pendapat. Baru kita kemarin itu, maka kemarin kurang referensi. Baru nih. Baru masuk ke ayat berikut, masuk ke apa berikut. Sambungannya lagi, Pak. Ya. Terus yang berikut apa ini? Buat tabah itu. Itu dia. Buat tabah. Maksud dalam kurung ada di Pak Nawawi, dibuatnya di situ. Maksudnya yang mengikut mereka ini, mereka siapa? Yahudi. Yahudu. Jadi mereka humnya di sini Yahudu ini. Artinya orang Yahudi. Wa huwa maktupun ala nabaz. Kan ada di atas ayatnya ini. Ini. Nabaza. Musaddiqal mau nabaza parikum minal lazia. Diatapkan ke sini, membuang sekelompok dari orang-orang yang dapat kitab Taurat itu, padahal itu kitab Allah. Di mana mereka buang? Di punggung mereka. Maksudnya tidak diacuhkan lagi. Kenapa? Seakan-akan mereka tidak tahu. Yang kelompoknya ini, itu yang tadi menurut tafsiran dari ayat 62 itu tadi, bahwa dalam tafsir disebutkan di situ
tafsir daripada Ibnu Ashur. Ada nanti tafsirnya lagi itu waktu menafsirkan ayat 62 itu bahwa kerajaan Sulaiman itu sudah terpecah, yang satu asli anaknya masih Sulaiman, satu lagi anak buah. Rupanya anak buah itulah yang meninggalkan, jangan ini kitab kita lagi, karena ini bersesuaian dengan kehadiran Muhammad, sebaiknya tinggalkan aja. Maka mereka pakailah buku yang apa setan tadi. Baru di sini baru paham kita di sini. Wattaba'u maksudnya ayahudu wa huwa ma'tub ala nabas. Yang mereka ikut adalah ini yang di luar ayat ya, yang di dalam kurung tafsir. Wattaba'u ma tatslu kemarin itu makanya bingung kita karena Ustadz masukkan alif di sini, maka saya pun bingung jadinya, padahal salah tulis. Salah tulis ya, waktu masih di Aceh itu salah tulis. Jadi saya lihat Quran nggak ada alifnya, rupanya termasukkan alif, ya kan? Ada alifnya enggak, tatslu? Ada, Pak. Ada. Tidak ada alifnya. Matatslu tidak ada alifnya. Ya, di tabi'u ada, di tatslu kemarin kan ada, saya buat ada alif. Oh ya. Makanya bingung kita. Maka saya ragu kenapa begini. Dikatakan fi'il madi, nggak mungkin. Tapi fa'ilnya kan setan. Ya. Kalau setan jamak apa ini? Sayatin. Sayatin jamak tafsir. Jamak taksir. Berakal atau tidak? Tidak. Tidak. Makanya dipakai fil mudhari ta. Ini. Ya kan? Itu fiilnya. Jadi ini fa'ilnya. Gitu. Ini fiil mudhari. Kan fa'ilnya kalau nggak ada sayatin ini bisa hiya. Ya kan? Bisa hiya. Ini fa'ilnya. Jadi kemarin membingungkan karena tertulis alif, nggak boleh dikoreksi Quran. Maksudnya nggak dilihat Quran. Jadi kalau ya Quran nampak salah yang saya tulis. Jadi ini. Jadi yang mereka ikuti isi yang membacakan setan-setan atas kerajaan Sulaiman. Jadi apa mantra-mantra yang ada di atas Sulaiman? Itu yang mereka ambil nama bukunya itu karena dalam Taurat itu sesuai dengan Quran. Maka tapi ini bukan semua Yahudi, kelompok daripada kerajaan yang satu lagi. Jaleh ya. Lalu begini Pak. Jadi diatapkan itu, saya ulang sini supaya paham. Kemana diatapkan waw ini? Ittaba'u, kan ini diatapkan ini. Ittaba'u diatapkan kepada nabaza 101 ini. Ini. Nih. Nabaza ini. Iya kan itu yang diatapkan, disambungkan ke situ. Disambungkan ke sini. Nabaza parikun. Kan ada di sini. Setelah datang Nabi Muhammad membenarkan bagi Taurat yang ada di mereka, membuang sekelompok. Sekelompok ini bukan semua orang Yahudi. Membuang sekelompok dari orang-orang yang diberikan kitab. Padahal kitab itu kitab Allah. Di mana mereka buang? Pada punggung mereka. Maksudnya dienyahkan ke belakang. Seakan-akan mereka tidak tahu. Mereka mengambil mengambil buku yang lain, itu yang Asifah tadi. Ini kenapa mereka ambil ini? Alasannya ditulis oleh Sadi karena di situ makin diperkuat keberadaan Nabi Muhammad dalam Al-Quran sesuai dengan Taurat. Jadi sebaiknya kita ambil ini. Kan jaleh tuh. Itu makanya dimanapun kehidupan berbangsa bernegara gitu, kadang-kadang memang sudah ada kadang-kadang falsafah itu dibuat, falsafah kita pun sudah ada, cuma nanti pun nafsirannya yang beda-beda ya.
Kalau banyak ambo cerita beko berang orang tersinggung orang. Jadi Tidak orang Malaysia demi. Ya, jadi itulah. Ini jadi kitab mereka baru di sini. Mereka ikuti, diatapkan sambung. Yang mengikuti ini siapa? Yahudi. Yahudi yang mana? Yahudi yang sekelompok dilemparkan tadi. yang mencampakkan kitabnya tadi. Kalau Yahudi yang satu lagi enggak, ada sholat malam, ada sholat tahajud, mereka ikut semua Muhammad. Jadi orang Yahudi itu bukan semuanya ya. Jangan digeneralisasikan pula sadonyo. Ya. Terus di sini cobalah matatslu. Matatslu. Ini fi'il mudhari, ini fa'ilnya sayatin. Ala mulki Sulaiman. Ini coba Mas, siapa ingat pelajaran? Kalau ala mulki Sulaiman ini kan jar majrur. Mudhafun ilaih. Ini kan sama itu sampai ke sini. Ini di bawah sebenarnya mudhafun ilaih, tapi ini karena isim alat. Yang ala mulki Sulaiman ini sebenarnya jadi apa ini? Jabatannya. Siapa dapat? Ayo, belum Pak, putar kepala. Maf'ul apa namanya? Sorry atau tidak sorry? sorry. Ya, ghairu sorry. Karena dia terdiri jar majrur. Gitu caranya. Kalau yang sorry jelas-jelas langsung sekali mulka. Nggak pakai ala dia. Jadi ala mulki Sulaiman. Maksud tatslu ini tafsir. Kalau tatslu apa artinya Ibu Sabrina? Tatslu apa yang dibacakan di sini. Membacakannya. Di sini dibaca. Membacakan. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Membaca. Itu makanya kita kan tilawah namanya, tilawatil Quran. Itu masdar. Nah, sekarang Pak Nawawi memberi tafsiran tatslu ini takzibu. Ya kan? Takzibu. Ya. Tatslu kan membacakan. Tapi Pak Nawawi membuat takzibu tafsirnya. Tapi ada ya di takzibu itu kan Pak? Takzibu kan? Ya, tapi ada ya. Ya. Ya, kan perlu dikaji nih. Kenapa enggak langsung sekali di sini dibuat matakzibu syaitin? Kenapa dibuat? Kalau takzibu mana fa'ilnya ini Pak? Syaitan juga. Ya, tapi di Quran tatslu. Kalau kita kan disuruh tilawah juga Quran. Membaca Quran tilawah. Di sini sebenarnya tilawahnya tilawah takzibu. Maksudnya sama dengan takzibu. Inilah belajar dari ma'ani. Kan ilmu ma'ani jadinya. Maka balaghah Quran itu kalau mengerti ma'ani, mengerti badi, mengerti bayan. Tapi pangkalnya mesti mengerti nahu sorof, itu di bawah. Pangkalnya sekali mesti mengerti membaca huruf Arab dan menulis. Jadi kalau kita masih putar-putar nulis baca itu aja. Itu pun jarang pula orang. Jadi apa bedanya nanti? Coba cari ke Ustadz. Apa bedanya takra'u membaca dengan tatslu ya? Makanya Pak Nawawi berani membuat takzibu. Karena kalau bacaan sebenarnya kan tatslu. Tapi kalau setan kan bacaannya nggak benar, maka dibuatnya takzibu. Gitu. Jadi kalau tatslu berarti sebenarnya. Tapi kenapa Allah di sini mengungkapkan tatslu? Makanya terpaksa buka lagi ilmu ma'ani. Jadi bapak-bapak ibu sama-sama ambo itu ya, makin bodoh berasa jadi. Bukan makin sadis awak rasanya, berarti ilmu awak itu makin kurang. Jadi itu makanya di sini sudah dapat kita ada sebenarnya kitab sebenarnya, tapi tidak mau orang pelajari.
lebih mau orang mempelajari budaya-budaya yang pemikiran saja, yang sangat terbatas. Abi hari, aduh, pepatah mengatakan dulu mah. Nan, ada waktu Ibu Didi, Ibu Sabrina, bahasa Minang pepatahnya. Nan ndak dapat dirubah apa keceknya dulu budaya dulu, kan pendapat tuh. Yes. Anan ndak dapat dirubah keceknya? Kebiasaan. Hah? Kebiasaan. Enggak. Menan pepatah Minang. Ndak dapat dirubah apa tuh Pak Bet? Dan lupa lah orang Minang di pepatah. Ndak dapat dirubah rupo, kan begitu dulu nak. Iya, rupo. Kini rupo pun bisa dirubah. Jadi nak laku lah pepatah itu doh. Kalau perangnya bisa dirubah naknya, kan begitu dulu tuh dapetnya. Kalau perangnya bisa dirubah dan tidak bisa dirubah bantuannya, bantuan pun bisa dirubah. Itu. Dan tidak bisa dirubah adalah isi Quran. Tidak bisa waliyah mursidah, tidak bisa diputar-putar. Asli. Cobalah. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu kaji-kaji nan dapat Jawa dalam membaca ayatku. Jadi marilah sama-sama kita sungguh-sungguh menggali apa sebenarnya maksud dari Al-Quran. Itulah tafsir. Cuma itu maka tafsir itu zanni namanya. Zanni nisbi. Tapi yang pasti adalah ayatnya itu qat'i. Tapi jangan sembarangan menafsir ya. Kita teruskan ya. Apa itu? Di sini dalam kurung mataslu. Mataslu. Baru sini asyaitonu fa'il dari tatslu ala mulki Sulaiman. Apa kira-kira ma-nya ini? Ini menjelaskan ma itu. Minas sihri. Minas sihri. Yang mengambil ini siapa tadi? Sekelompok yang tidak suka dengan Muhammad. Itu mongko sampai sekarang di dunia ini yang tidak suka dengan isi Al-Quran atau semboyan-semboyan dari ajaran keselamatan Islam, dibikinnya semboyan-semboyan lain. Kalau ayat kita baca dalam surat Asy-Syu'ara, Ibu Didi hafal tuh. Coba sambung Ibu Didi. Dalam surat Ibrahim itu mungkin. Apabila aku sakit, kata Ibrahim, apa sambungannya? Ini. Apabila aku sakit, apa katanya? Dialah yang menyembuhkan. Dia yang menyembuhkan. Rupanya orang ditukar orang semboyannya. Apabila aku sakit, dia yang merawatnya katanya. Pokoknya mau pegarahan kawan. Awak dirawat, nem perlu lu sanang juga. Sengen-sengennya putar-putar aja ya. Ya. Yes, Pak dan saudara-saudara. Itu. Jadi perlu apanya nampak itu. Tapi orang nama nampak itu orang nan lado ilmunya. Kalau lado ilmu sama dia. Latadayunya jo ruwo ya. Surat apa itu? Pakai ruwo Al-Arab ya. Apabila hujan turun, maka di bandar-bandar atau di paret-paret, di sungai-sungai, mengalirlah sungai, kemudian di atasnya ada ruwo. Ruwo itu menggari-gari, berjalan-jalan, dia teh air. Begitu sampai ke lawi, ataupun air masuk ke tanah, ke lawi, dan ruwo, tak campak. Jadi banyak kerja orang kini kerja meruo. Tapi jangan dituduh orang berang orang kawa apa meruo mah berang. Jadi kerja ruo tiap hari mulai dari jago sampai lalu kerja ruo sa. Ya itu
Ruwok bisa menari-nari karena di atas air. Jadi maksudnya yang kebohongan bisa diterima orang karena dia berlambang kebenaran. Jadi makanya orang bingung ya. Yang bingung itu orang yang jahil. Nah sekarang ini minas sihri ya. Sekarang bercerita kita tentang sihir. Ibu kalau puasa makan apa namanya? Sebelum puasa sunat atau puasa Ramadan? Sahur ya. Sahur sihir. Kalau sihir apa artinya sihir? Ilmu guna-guna. Kalau sihir yang kadang-kadang yang aneh-aneh. Ya. Kalau ibu makan sahur, jadi yang sahur yang mana itu? Kalau dalam Al-Quran surat Al-Baqarah kita belum sampai situ. Ya lazina amanu kutiba alaikumusiyam, terus nanti makanlah, minumlah sehingga jelas perbedaan antara siang dan malam. Kalau perbedaan antara malam dan siang itu apa namanya? Fajar. Fajar. Itu yang sahur. Itu mangko kalau sihir ko ndak jaleh do kanan batu ndak kan wana ndak kan salah ndak lo. Jadi orang sihir ko acok lepo. Cuma kini masih ada ilmu-ilmu bentuk hipnotis tu. Sawananya kalau dalam-dalam pangan awak ndak ada tu. Ndak ada kita pukul-pukul tu. Tapi sebagian alun selesai pembahasan itu sampai kini masih ada ilmu-ilmu pakai hipnotis tu. Sebenarnya awak asal di pemain-mainan segitu. Itu nan sahur tu. Kalau Al-Quran kan ada kitabnya, Guru. Kalau sihir itu masih ada kitabnya gini. Sihir itu masih ada aja kitabnya. Asifah sihir itu ada kitabnya gini. Iya, tapi itulah yang sebenarnya nggak ada juga. Nggak yang ada, sekelompok, sekelompok buya-buya ya mengetahui. Yang sekelompok enggak lah. Nah ada lah. Itu ilmu Fata Morgana sajanya tuh. Nggak ada gitu tuh. Jadi kalau orang belajar sihir itu nggak ada kitabnya deh ya, Guru. Nggak ada doh. Itu PTTA saja tuh. Aku kira adalah Quran. Itu. Ya tapi sebagian ada taka di membaca ayat membaca itu beko malaikat gitu ya. Sebenarnya enggak ada gitu. Jadi kalau ada beko apa-apa soal cerita mimpi begini begitunya, beko panjang kaji itu bangkonya. Jangan ada tabang-bang datang orang kayak ambu awak di pati ada setan pangana ke sini tentu datang. Ya, itu tinggi kelasnya tuh mah. Panjang Iko soal sihir baru. Jadi orangku memakai buku nan jaleh nak muah membuku buku kabu-kabu aja lah. Cobalah bacalah syair-syair. Biarpun lagu-lagu, biarpun pepatah petiti, coba ikuti beku. Pasti jaleh wananda, kabur wananda itu bentuk pajar antara siang dan malam. Itulah karjo. Padahal nan ladu kitab Taurat, Zabur, Injil. Tapi orang muah lebih rancak kok. Ambo kan suka lo mendengar lagu-lagu. Lo mau dengar biarpun lagu barat. Kalau tiap-tiap. Iya senang juga ada. Tapi isinya enggak menyampai deh. Ya mau hiburan. Tapi jangan masuk hati lah. Lah paham tuh mengenai sihir. Itu nan sihir. Jadi baitulah jadi sahur, jadi sahur, sihirun. Jadi antara siang jauh malam. Jadi nampaknya nan pakai antara aku nan apa? Ada antara lain, antara maghrib sama malam, antara sore sama maghrib kan? Sudah itu antara subuh jauh tarang hari. Anda ya, antara masuk subuh sama malam tuh. Ujung malam ya. Jadi antara itu peluang bagi untuk kesalahan itu mempunyai hati-hati awak. Kalau dalam hadis kan kalau
mau gelap itu kan dipanggil anak-anak sadonya. Ayo kumpul-kumpul ke rumah lah sholat. Kan gitu. Kalau subuh itu mah serah terima malaikat penjaga siang dan malam. Jadi itu ya. Jadi di siko dapat dia pelajaran mengenai sihir itu. Sihir kok abu-abu mainnya. Mana nanjaleh buku nanjaleh daripada buku abu-abu. Berarti orang berjalan. Maka kini pun ragu apa. Kata-kata nan ragu kini di pamlet nan apa. Nan ragu kata-katanya. Aku ya. Sorang-sorang salah masuk dalam hati saja ni baca lagi. Ya. Beko mau bisian beko Pak Bet, kakak Pak Bet mau bisian. Jadi ada bahasa-bahasa nan ndak jaleh. Ya. Terus di sini kita teruskan lagi. Wakanat, coba apa bacanya nih? Wakanat saya ini. Wakanat saya. Coba baca apa? Pak Israel, Pak Albert, Pak Tommy, Bu Sabrina, sadonya lah. Saya Tina. Nah, dari sini ha. Sampai sini. Wakanatis saya. Apa? Wakanat atau wakanatis? Wakanatis. Wakanatis. Ya, saya Tina. Sukun, Pak. Sukun, betul sukun. Saya Tinu, saya Tina, saya Tini. Isim kana. Nu, kena fa'il. Saya Tinu. Yo kana aku jangan di kana fa'il. Kana saudara kana. Saudara kana ya? Mubtadanya pokok kalimatnya mana? Kana. Anta. Ikutnya mubtadanya kok saya Tinu kok. Kan ini jamak taksir tidak berakal. Maka isimnya ini yang cocok. Kalau nggak ada ini baru hiya, sama juga tatsluin. Sama yang atas tadi ya. Apa terjemahnya ini? Dan adalah atau semenjak keberadaannya setan-setan itu. Jadi dahulu waktu Raja Sulaiman berkuasa, rupanya setan-setan ko dupinat tahta kursi. Dupinat ku artinya aku pun muannas jodoh dikubur. Dikubur sihir itu adalah setan-setan itu dikubur, dia menguburkan dia setan-setan itu akannya sihir ini balik ke Syria. Tahta, lah ingat tahta. Tahta apa ini? Tahta Ibu Didi. Lah ingat. Pak Israel. Kawan dari Inda, Amama, Wara'a. Apa itu? Zorob. Zorob. Iko di atas artinya. Di bawah. Ya. Zorob ago. Kalau di bawah zorob apa tuh? Zorob tempat makan. Zorob makan. Maka di bawahnya kok kursi yihi. Bangko kursi di bawah barisnya karena mazrub. Mazrub. Jadi kalau diterjemahkan, maksud yang dibacakan di setan-setan tuh diomongkannya ke kelompok kerajaan dan seorang tuh, itu dari ilmu sihir. Makanya kok ada dulu setan-setan menguburkan dianya setan-setan, ada failnya dupinats, menanamkan dia setan-setan akan ilmu sihir itu di bawah kursinya Sulaiman. Di bawah kursi Sulaiman itu ditanam di setan-setan disuruh Sulaiman. Sulaiman kan setan kan takut kayaknya. Itu nah mukjizat dari Allah. Di kuburan sinan. Aku satu versi nanti tafsirkan oleh Nawawi. Coba cari tafsir lain. Gitu toh. Jadi isinya sebenarnya nikon perlu didalami dan jalih orang kubatia ada buku naranca
asli wahyu Tuhan lebih sukunya pendapat-pendapat lain. Aku tukang sihir. Jadi itu tuh mantra-mantranya itu ditanam di sini. Ada pertanyaan? Jadi mantra-mantranya itu tidak difotokopi deh, kurang kira kini itu. Jangan itu kan perlu dia kan lah nampak dah supaya dibaca lo balik. Dah ada gitu. Khayal-khayal saja tu. Hambra bekok nampak dia apa? Bekok. Itu mengko awak mendalami diri awak. Diri awak kok sebenarnya ya terang. Kadang-kadang ada kerja tidak rasional di kerjaan. Kadang-kadang mestinya rasional. Kadang-kadang ada awak tidak sadar. Ada betul-betul hilang sadar. Jadi nan setan tu ya awak je. Awak jadi itu mah kok auzubillah. Itu kajinya lah itu. Alah. Makanya bapak-bapak kalau kita ibu-ibu kalau apa lah tahu awak tentang keberadaan awak, siapa diri awak, bawa. Kadang-kadang tapi enggak loh. Mangko kadang-kadang ada orang mau cari ataupun mungkin dialami mangko menangis awak. Kalau menangis karena Allah enggak ada. Iko menangis karena lain-lain kan berarti kondisi badan awak enggak stabil itu. Terus ya lama itu lama kok. Ya. Aku bacaannya goyo. Ya, takok. Naza'a. Ya. Naza'a fi'il apa tu? Fi'il madi mudhari. Madi. Fi'il madi. Fi'il madi ya. Setelah mencabut. Setelah mencabut atau tercabut mulkahu mulkuhu, setelah tercabut kerajaannya Sulaiman mati. Lah, falam yas'ur bisalik Sulaiman. Maka tidak ingat Sulaiman dengan demikian. Ndak tahunya rupanya barangko lupanya mencabutnya mantraku di bawah kursi ditanam. Sulaiman lah tersungkur. Lah mati, disangkut dibilih, ada baru jin. Rupanya mati, dia ambil orang tu lah barang tu. Mengecek lah ya. Aku sama buku. Itu yang lucu. Itu yang dicari paket aja. Aku sama aja. Lah, singgung-singgung kaji kita loh sampai Sulaiman kok. Ya. Padahal dia dicari kitab. Sampai di mana tuh kajiannya? Jadi kesimpulannya Wak, jangan serius bana maupun nan jaleh diambil kesimpulan orang Bani Israel itu tidak mensyukuri nikmat, telah banyak nikmat dari Allah. Asal itu terakhir ke penyimpangannya sebagian itulah daripada Taurat pun manang apa sampai kini lebih rancau awak buat. Jadi awak merdeka buat pendapat sendiri jangan lah. Cobalah. Maka tugas awak kini dengan belajar bahasa ini adalah kita harus mendalami isi Al-Quran dan saya harus bermohon kepada Allah supaya betul mentaati isinya itu. Sekurang-kurangnya ya itulah diangsur-angsur, apa sih sebenarnya maksudnya gitu. Baru ya, itu makanya saranambu itu tadi. Biarpun kama umur yang masih tinggal ini, lu anak-anak wah, anak-anak itu ambu malam kesuruh belakang kola. Lai rami, itulah ambu kecaan. Tapi nampaknya masih sebagian orang tua belum terpaham. Dia memang wajar saja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pertama, karena ya huruf Al-Quran itu pandai membaca, pandai menulis. Menulisnya bukan menulis meniru, tapi menulis dengan ilmu. Menyambungnya bagaimana, mentasdidkannya bagaimana, mana samsiah, mana kamariah. Pandai nulis, terus membaca lancar. Membaca lancar itu tentu sesuai fonetik makrat. Sudah itu baru ke bahasa lagi. Bahasanya yaitu
kawaid, ya nahu dan sorab. Di atas itu baru balaghahnya. Itu yang ada badi, ada bayan, ada apalagi ma'ani, ada baru paham. Jadi kalau mencela anak-anak MDR kini rami lah kadang hati awak, tapi kelanjutannya ba'acarunya. Ya, itu nan awak usahakan, itu nan didakwahkan, itu nan dibiayai ba'a supaya berkembang. Itulah. Sampai di sini aja dulu. Ilahuna faqat intahina insyaallah. Gadan al-qawaid, ya, gadan qawaid. Ilahuna nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Lughatul Arabi. Aywa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.